pokoknya cuan terus Cuk. Kita sudah sampai di titik krusial dari Bitcoin dan pergerakan market kripto. Setelah seminggu yang lalu saya post konten mengenai bull run dari Bitcoin dengan tanda kutip kalau ada kalonya ya. Dan terima kasih atas komen-komennya yang baik yang setuju maupun yang nggak setuju. Ini hanyalah sebuah analisa teknikal. Pada waktu itu saya secara analisa teknikal saya di waktu itu juga di jam itu menurut saya masih bull run. Sampai sekarang pun itu juga menurut saya pribadi masih bisa bull run. Kalau ada kalonya, syarat-syaratnya apa aja, simak baik-baik. Oke, ini di Bitcoin time frame harian di sini. Garis-garis biru ini sudah saya buat ada di konten sebelumnya, teman-teman tinggal cek aja di sini ya. Oke, secara singkat menurut saya masih bull run dalam tanda kutip kalau poinnya adalah saya tekankan juga di konten sebelumnya. Kalau waktu itu saya buat, itu harganya belum menembus bidang biru ini ya. Kotak biru ini ternyata nembus, tapi syarat yang berikutnya belum tertembus. Garis dari trendline support ini belum tertembus dan menurut saya ini masih sebuah pertanda bull. Meskipun ada beberapa ancaman turun lebih jauh lagi, tapi belum terbukti ya. Poinnya adalah itu. Ini belum tertembus dan masih ditambah dengan kalau saya buat itu ada semacam triple bottom juga yang membuat ini pertahanannya lumayan kuat, pertahanan supportnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bareng-bareng bahwa di sini, dan di bagian ini membentuk semacam triple bottom yang akhirnya ini cenderung naik dulu. Meskipun area biru yang tadinya saya buat untuk support ternyata sekarang menjadi sebuah area resisten yang cukup kuat dan belum tertembus. Sampai di sini ini adalah di time frame harian. Masih belum nembus posisinya dan ada potensi penurunan lebih jauh kalau kita garis seperti ini. Kita buat seperti ini, maka ini adalah sebuah pergerakan yang namanya bearish flag, di mana akan ada potensi penurunan lebih jauh kalau sekali lagi nembus garis trendline support ini. Keberapa penurunannya ya tinggal dilihat dari candlestick-nya plus untuk target paling enggak kedalamannya. Target kedalamannya biasanya bisa diukur dari kedalaman dari flagnya ini. Misal ya tembusnya di sini maka ini akan menjadi target kisaran kalau dari sini sekilas kisaran 16.500-an kalau ketembusnya di bagian ini ya. Contoh garis besarnya seperti itu. Nanti akan saya buat titik-titik support dan resistnya menggunakan Fibonacci. Kita lanjut dulu menggunakan tarian garis manual dulu sebelum nanti masuk ke indikator. Ya, ini di time frame harian seperti ini. Nah, kalau kita cek lebih ke belakang memang ada beberapa pola yang demikian, bearish flag ini dan akhirnya berakhir ngenes, akhirnya turun. Tapi kan tidak selalu ya. Poinnya adalah tidak selalu. Nah, ini juga bearish flag, teman-teman lihat tembus dan targetnya kalau tadi dibuat seperti arah panah tadi itu mirip-mirip kedalamannya seperti ini dan ternyata tertembusnya di sini teman-teman bisa lihat malah bahkan turun lebih jauh. Ini target ini menjadi semacam support areanya ya, ini turun lebih jauh, teman-teman bisa lihat contohnya. Dan yang versi pendek ini juga ada juga di sini, ini versi pendek ini juga teman-teman bisa lihat banyak contoh-contoh yang akhirnya terbukti turun lebih jauh di sini. Tapi sekali lagi kalau belum tertembus belum bisa dijadikan bukti yang kuat, alasan yang kuat kalau ini bearish flag. Kalau tertembusnya ke bawah, kalau breakout ke atas itu lain soal ya. Itu yang terjadi secara manual, garis manual di time frame harian. Kita lanjut kalau di time frame 4 jam itu gimana. Oke, ini di 4 jam. Teman-teman akan lihat di sini ini masih belum tembus dan membentuk sekali lagi membentuk semacam bearish flag tapi dalam gambaran yang lebih kecil. Tadi gambaran besarnya di time frame harian, sekarang di time frame 4 jaman teman-teman bisa lihat di sini. Dan kalau kita lihat gambaran kecilnya seperti ini, maka potensi penurunannya kalau kita ukur dengan arah panah seperti ini, maka potensi penurunannya misal di sini dropnya ada di kisaran 20.500-an ya. Nanti sekali lagi kita akan buat support dan resistnya di akhir setelah pakai indikator. Ya, ini gambarannya untuk Bitcoin secara singkat di 4 jaman. Seperti ini
targetnya, penurunannya sekali lagi menurut saya secara manual masih buluran kalau nggak nembus garis merah ini ya. Masih kuat juga, ditahan oleh triple bottomnya, dan triple bottomnya kalau ini juga berfungsi dengan baik, maka selain harus menembus area bidang area biru ini di rentang 21.700 sampai dengan 22.250, targetnya akan berada di titik yang merah ini ya. Yang saya buat kemarin targetnya 27.000, tapi sebelum nyampe ke 27.000 teman-teman lihat aja di konten sebelumnya area berapa aja sebelum nyampe ke 27.000 kayak gitu. Intinya seperti itu, ada area yang harus dilewati dulu. Oke, itu dari manualnya. Sekarang kita lanjut kalau pakai indikator seperti apa. Oke, ini dengan indikator saya kembali lagi ke time frame harian. Ini kita pakai seperti biasa Ichimoku dan CCI 50. Teman-teman akan lihat di sini garis di lembah yang sini dan yang sini ini cenderung naik ya. Ini cenderung naik. Sementara di titik ini dan ini turun. Ini adalah merupakan divergence positif, di mana ketika lembah dari indikator turun tapi lembah dari harga itu naik, maka terjadi perbedaan di situ. Dan itu kalau terjadi di lembah ke lembah itu adalah divergence positif, yang artinya ada potensi pembalikan arah. Ini adalah poin pertama ya, yang menurut saya kenapa kok ini ada potensi kenaikan lebih. Itu poin pertama dari indikator. Yang kedua adalah kalau teman-teman lihat di sini tadi CCI 50-nya, oh ya, CCI 50 teman-teman juga bisa lihat bukan CCI 50, dari Ichimoku. Sekarang Ichimoku tadi poin pertama. Sebelum ke Ichimoku, kita masuk ke volume dulu yang sudah pernah saya bahas di konten yang jauh sebelum ini adalah mengenai volume. Teman-teman lihat volumenya di sebelah sini. Bahwa volume ini, teman-teman lihat, ini entah kenapa volumenya jauh lebih besar di area ini. Ya, di sini saya nggak update soal berita, tapi kan akhir-akhir ini ada berita BlackRock. Soal BlackRock, teman-teman searching sendiri soal BlackRock dan bagaimana dia sekarang masuk ke kripto. Ya, itu merupakan grup investasi yang terbesar di dunia. Apakah ada pengaruh ke sini? Nggak tahu, teman-teman cek aja di berita-beritanya. Cuman nggak ada yang tahu juga ini artinya apa. Volume di sini bisa berarti kalau misalnya ini marketnya sudah berada di bottom, maka bisa jadi volume ini adalah volume akumulasi, siap untuk naikin market. Kalau tujuannya positif. Kalau negatif, bisa jadi penumpukan volume di sini adalah untuk membianting market lebih jauh lagi. Cuman sekali lagi, volume ini bukan kategori yang kedua tadi ya, poin untuk bulannya ya. Kalau kita lihat, teman-teman lihat, cek deh di ini. Ichimoku merah yang ini dan yang sini. Teman-teman lihat ketebalannya. Ketebalan awannya merah di sini sama sini beda. Di sini jauh lebih tebal, yang artinya kalau semakin awan itu tebal dan merah, otomatis itu menjadi resisten yang cukup kuat. Sebaliknya di sini mulai menipis, yang artinya resistennya secara Ichimoku ya, kumonya sudah tidak sekuat ini. Ya, poin yang kedua poin yang kedua itu ada beberapa hal. Ini yang mendasari yang awalnya pertama. Dan kalau teman-teman lihat dari ininya, kemiringannya dari kumunya, yang kedua juga jauh lebih landai. Teman-teman lihat pergerakan harganya pun juga sama, ini curam, yang ini jauh lebih landai, yang artinya tren pelemahannya sudah tidak sekuat sebelumnya. Dan bisa jadi meskipun formasi ini, candlestick yang ini formasi negatif ya tadi ya, ada kemungkinan bearish flag, tapi kok dari Ichimoku tadi, pergerakan Ichimoku, saya melihat ini ada potensi, sekali lagi potensi bullrun. Dengan catatan tadi ya, yang tadi ada trend line, terus triple bottomnya itu belum tertembus. Masih ada potensi, tapi perlu satu candle yang masif, gede, tebel. Entah itu, yang pasti kalau mau bullrun ya hijau, itu wajib. Tapi kalau yang keluar merah masifnya, ya udah penurunannya akan sangat masif menurut saya, karena ini ada penumpukan volume di sini. Sekali lagi, itu patokan saya dari Ichimoku dan CCI 50 ya. Ichimokunya seperti itu potensinya. Dan yang ketiga, poin berikutnya tetap di Ichimoku Kumo ini. Prediksi dari Kumo untuk beberapa hari ke depan adalah hijau.
Ya, ini tidak bisa jadikan apa-apa, cuman kita lihat akan beberapa hari ke depan. Ini analisanya Kumonya bener nggak, Kumo hijau ini, alias bull ya. Ini poin dari time frame harian untuk Ichimoku dan CCI 50 melengkapi dari tarian garis tadi. Untuk yang 4 jam, teman-teman akan melihat bahwa di sini Kumonya sudah mulai nyamperin dari candlestick mendekat. Ini tebel, yang artinya resisten yang lumayan kuat, melengkapi dari tadi yang poin yang harian tadi. Kenapa kok ini juga belum tembus-tembus? Karena memang resistennya menghadang ini kuat. Menurut Ichimoku ya, sekali lagi merahnya tebel ya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, dan ini CCI 50-nya ini sudah sempat melengkung, udah mulai mau turun. Tapi akan kita lihat di di time frame 4 jam ini, tekanan-tekanan ini apakah bisa dilewati dengan candlestick hijau yang masif kita tonton bareng-bareng, atau malah candle merah masif turun ya. Kita cek aja di sini, itu yang mendasari, poin-poin yang mendasari saya potensi untuk bullrun-nya seperti itu. Kita nantikan aja trendline-nya tembus apa enggak, Ichimoku dan CCI 50-nya bener apa enggak, kita cek bareng-bareng ya. Oke, kita lanjut ke kalau ini naik atau turun, itu support dan resistnya seberapa. Kalau pakai pakai ini aja, pakai 4 jam, time frame 4 jam, dan pakai Fibonacci. Oke, saya tarik seperti ini. Untuk penurunan menurut saya masih sama, targetnya ada di 20.000, area 20.800-an. Itu merupakan support yang cukup kuat ya, karena di sini juga ada area support ya. Jadi kisaran 20.600 sampai dengan 20.800 itu merupakan area support bottomnya, terbawahnya menurut saya. Dan kalau teman-teman misalnya target naik itu sebelum ke 27.000, teman-teman bisa lihat pakai resisten dari Fibonacci ini. 21.850, 22.500, 23.000, 23.500 dan 24.300, dan atasnya 25.200 atau sekitaran 25.000. Itu adalah resistennya. Kalau turun tadi 2800 menjadi area support yang menurut saya jangan sampai ditembus, supaya penurunannya nggak jauh lebih masif. Bahkan kalau misalnya 2800 tertembus, bisa jadi ke bawah area 20.000 dan akan cukup dalam ya, dengan alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Itu gambarannya. Kita juga akan nantikan bareng-bareng nanti malam beritanya apa, teman-teman tinggal cek aja. Mau ditungguin silakan, nggak apa-apa, karena market biasanya belum tentu langsung bereaksi ya. Dan bagi teman-teman yang belum punya akun di BingX, jangan lupa manfaatkan klaim 125 dolarnya ya, for free. Teman-teman tinggal klik-klik aja, daftar pakai link di bawah, saya sertakan di deskripsi. Teman-teman tinggal klik-klik yang ini, syarat-syaratnya teman-teman juga tinggal baca aja. Ada 5 tiket di sini, 5 reward, totalnya 125 dolar plus welcome gift-nya 100.000 virtual dolar yang teman-teman bisa pakai untuk demo, baik untuk trading maupun untuk copy trading. Habis kayak aja terserah mau, karena 100.000 ini virtual ya, mau habis mau untung, itu posisinya bukan uang realistis, bukan uang asli, nggak bisa ditarik ya untuk yang 100.000 ini. Oke, itu untuk BingX. Dan lanjut BTC DOM-nya. BTC DOM-nya di sini sesuai dengan apa yang sudah saya share sebelumnya juga. Itu adalah poinnya menurut saya, setelah kemarin teman-teman bisa cek juga bahwa prediksi analisa yang saya lakukan ada kemungkinan setelah nyentuh area 12.250 akan kembali turun. Dan ini kemarin lebih nggak sampai persis di 12.50, ke area 12.66 dan akhirnya turun. Dan setelah itu bagaimana menurut saya, menurut analisa saya, teman-teman tinggal cek di konten sebelumnya, akan sesuai dengan market cap dari Bitcoin ini gambarannya. Area-area ini sudah saya buat dari jauh sebelumnya, saya cuma meneruskan aja. Posisinya adalah setelah menyentuh 12.50 tadi, menurut saya akan terus turun hingga menyentuh area ini. Dan area ini berada di sekitaran 4%, sekitar 4% dari harga BTC DOM sekarang. Kalau 4% BTC DOM ada kemungkinan turun sekitar 4% dan menembus area biru ini, maka otomatis ALT coin
akan kembali naik cukup signifikan. Teman-teman bisa manfaatkan itu, dan kalau itu yang terjadi ya, kalau itu yang terjadi, BTC DOM-nya sesuai dengan analisa saya, ingat sekali lagi analisa itu pasti bisa salah. Teman-teman jangan lupa coba manfaatkan untuk ambil metaverse, karena memang metaverse dari kemarin pada berpesta pura naik, metaverse itu belum naik. Sen adalah salah satu contohnya. Kalau teman-teman lihat sekilas aja, ini masih udah di bottom sekilas. Kalau saya buat kotaan ini, teman-teman juga bisa lihat dengan signifikan bahwa ini cuman sideways aja di sini ya. Sempat turun di bawah kotaan ini, dan ini titik terbawah dan titik teratasnya itu berbeda hampir 50%. Maka peluang ini cukup bagus untuk salah satunya untuk Sen ya. 50%, dan metaverse yang lain teman-teman juga bisa lihat pergerakannya akan sama. 50% itu di spot market kalau andaikan ngambil di sekarang dan naik ya. 50% kalau teman-teman yang di futures maupun di ETF otomatis berkali-kali lipat dari itu tergantung leverage-nya. Teman-teman juga bisa pakai XI, Gala, Alice di sini. Semuanya gerakannya podoplek, mirip-mirip aja. Teman-teman tinggal masuk ke metaverse salah satu aja ya, karena pergerakannya cenderung mirip. Ambil salah satu, ini alternatifnya kalau skenario tadi Bitcoin-nya nggak kebuang, ada candle hijau masif ke atas, BTC DOM-nya kebuang, metaverse bisa dijadikan salah satu pilihan. Ini yang seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat sekali lagi disclaimer on, karena ini adalah sebuah analisa, bisa benar bisa salah, plus jangan lupa perhatikan berita yang mungkin akan keluar yang mungkin bisa masif mempengaruhi pergerakan harga kripto. Salam cuan-cuan.